Halo Sobat Sehat, ketemu lagi. Sesi kedua adalah resep untuk Anda yang mengalami infertilitas atau kemandulan, baik pada laki-laki atau perempuan, baik pada suami atau istri. Baik, kita mulai untuk yang istri Anda. Kasus PCOS atau Polycystic Ovarium Syndrome, ini resepnya sederhana, yaitu Anda menggunakan herbal komposisi dari kayu manis. Saya ulangi sekali lagi, kayu manis ditambahkan dengan klabet atau trigonilla, ya, klabet atau trigonilla ditambah dengan kayu manis. Berapa perbandingannya? 70% dari klabet atau trigonilla dan 30% dari kayu manis. Lalu bagaimana cara membuatnya? Campuran tersebut kemudian Anda bisa rebus atau Anda seduh, tergantung. Kalau Anda akan merebus, nanti jumlah airnya adalah 3 gelas, ya, 3 gelas. Kalau Anda akan menyeduh, nanti airnya cukup 200 cc atau 1 gelas, ya. Ini dipahami perbedaan antara direbus dengan diseduh. Lalu berapa takarannya? Kalau misalkan nanti Anda rebus, ya, berarti Anda bisa menambahkan jumlah sampai 15 gram. Tetapi kalau Anda seduh, cukup nanti sekitar 3 gram. Jadi takarannya Anda ingat-ingat. Kemudian kalau misalkan dengan cara diseduh, pada saat Anda menyeduh itu airnya adalah air yang panas mendidih, kemudian Anda tutup, ya, dan ditunggu 15 menit. Kemudian Anda konsumsi sehari 2-3 kali setelah makan. Dan ini dilakukan secara konsisten selama 1-3 bulan. Nanti kita lihat siklus haidnya. Kenapa? Karena pada kasus kejadian polisistik, rata-rata haidnya tidak teratur. Bahkan ada yang memanjang sampai 5 bahkan 6 bulan lebih. Nah, kita akan lihat nanti perkembangannya. Apakah setelah konsumsi ini Anda bisa mengalami dari irregular menstruation atau menstruasi tidak teratur menjadi menstruasi yang teratur, yaitu berapa? 25 hari, 28 hari, 30 hari, atau 35 hari. Jadi itu ukurannya. Ketika siklus menstruasi Anda sudah teratur, maka berarti pengobatan ini telah berhasil untuk mengarahkan Anda kepada siklus kesuburan Anda. Ya, ini resep pertama. Lalu resep yang kedua, Anda bisa menggunakan kombinasi dari beras hitam, ya, kemudian rosella dan sarang semut. Ya, saya ulangi lagi, beras hitam, rosella, dan sarang semut. Nah, ini bisa digunakan juga dengan cara diseduh ataupun direbus. Kalaupun direbus, tadi saya sampaikan nanti dosis takarannya adalah 15 gram, digunakan 3 gelas air, direbus, ya, sampai mendidih, atau sampai air itu tinggal 1 gelas atau separuhnya, dan itu diminum juga 2-3 kali sehari setelah makan. Itu adalah resep untuk istri atau wanita yang mengalami PCOS. Dalam banyak testimoni saya mendapatkan komposisi ini memang secara efektif, ya, dari mereka yang mengalami problem-problem kemandulan atau infertilitas, terutama adalah siklus haid yang tidak teratur menjadi siklus haidnya teratur. Lalu bagaimana dengan intervensi makanannya? Nah, bagi para istri atau perempuan yang pasangan, ya, pasutri yang belum mendapatkan kehamilan, saya sarankan setiap hari Anda mengkonsumsi 1 kuning telur, ya, 1 butir kuning telur, ya, dan juga bayam, dan itu dilakukan secara rutin setiap hari. Plus Anda bisa menambahkan atau mengambil asam folat, suplemen asam folat, yaitu bisa Anda beli dari apotek, ya. Suplemen asam folat itu sehari cukup 1 tablet atau satu kapsul, ya. Tapi kebanyakan asam folat ini bentuknya itu tablet, ya. Sehari 1 tablet. Nah, apakah ada asam folat yang bisa kita dapatkan secara alami di alam? Artinya tidak dari suplementasi. Anda bisa menggunakan sumber-sumber yang berasal contohnya dari kelor atau dari ketela pohon, atau istilahnya kita sebut singkong. Jadi singkong juga kaya dengan asam folatnya.
atau bisa juga dari spirulina, itu jenis dari farmasi bahan bahari ya, dari biota laut. Anda tinggal memilih mana yang Anda lebih gampang untuk mendapatkannya. Kalau suplementasi mungkin Anda gampang mendapatkan di apotek kan, cukup 1 tablet dalam sehari untuk meningkatkan kesuburan atau ukuran sel telur Anda. Lalu bagaimana untuk yang pria atau untuk yang suami yang juga mengalami kemandulan tadi? Resepnya satu, Anda bisa menggunakan kacang korobenguk ya, kacang korobenguk. Ini bisa Anda konsumsi ya, ini intervensi secara nutrisi. Anda bisa kasih sehari itu satu makanan ini ya, diasup gitu rutin. Ini juga butuh waktu kurang lebih 1-3 bulan ya. Kemudian bagaimana dengan herbalnya? Herbal yang bisa Anda pakai diantaranya ya adalah ginseng ya, tribulus, kemudian pasak bumi ya. Ini adalah jenis-jenis herbal yang bisa untuk membooster jumlah sperma atau sperma-sperma yang tadinya jumlahnya kurang ya, 40.000 juta per cc. Ini dengan menggunakan herbal ini diharapkan jumlahnya menjadi meningkat. Itu ya. Selain itu apa saja? Anda juga bisa menggunakan cabai Jawa ataupun jahe ya, cabai Jawa ataupun jahe. Ini juga bisa biasa dipakai untuk membooster jumlah sperma yang mengalami pengurangan pada suami Anda atau pada pria. Nah, lalu apa yang perlu juga dilakukan pada laki-laki yang sedang program kehamilan? Itu dikurangi konsumsi kopi ya, kopinya dikurangi, kafeinnya itu dikurangi selama menjalani program Promil ini. Dan yang terakhir, pasti tambahkan herbal-herbal yang bisa menenangkan pikiran Anda jikalau Anda mengalami stres. Contoh herbalnya adalah pala dan akar valerian. Cukup direbus atau diseduh, kemudian kita konsumsi sehari 1 kali saja untuk menurunkan tensi stres atau menurunkan hormon-hormon stres seperti kortisol yang ada di tubuh Anda yang sedang mengalami, yang sedang menjalani proses untuk program kehamilan. Demikian ulasan dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik dan dipraktekkan selama 1-3 bulan, karena kehamilan itu sendiri diukur dari siklus haid selama 1-3 bulan itu, apakah siklus haidnya nanti adalah normal atau teratur. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.